Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali setelah kalian mengerjakan PTS ya. Nah, pelajaran kita hari ini tentang rumahku. Kalian semua sekarang tinggal di rumah kan? Pasti kalian sudah tahu apa saja yang ada di rumah. Lalu apa saja kegunaan rumah. Kalian di rumah dengan siapa saja? Nah, rumah adalah tempat tinggal kita. Jadi tempat tinggal kita disebut rumah. Nah, di rumah kita tinggal dengan anggota keluarga kita. Jadi ada ayah, ada ibu, mungkin kalian punya saudara ya, ada kakak atau ada adik. Nah, rumah sebagai tempat tinggal kita bersama dengan keluarga. Jadi di dalam rumah kita bisa melakukan banyak hal. Apa yang bisa kalian lakukan di rumah? Pasti kalian bisa belajar di rumah, bisa bermain, bisa makan, kemudian bisa membantu mama, membantu papa, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan di rumah ya. Nah, rumah itu berguna untuk berlindung dari hujan dan panas. Tadi malam rumah kalian hujan tidak? Pasti kalau tidak punya rumah kita semua kehujanan ya. Lalu rumah juga bisa menjadi tempat kita berkumpul bersama dengan keluarga. Rumah itu ada rumah yang sederhana, ada juga rumah mewah. Kalau rumah kalian termasuk rumah yang mana? Yang sederhana atau rumah yang mewah? Kalau rumah mewah itu biasanya ukurannya besar, kemudian rumahnya bagus. Kalau rumah sederhana itu rumahnya kecil, tetapi tetap bersih, tetap nyaman, dan enak untuk ditinggali ya. Nah, mari kita melihat bagian-bagian rumah. Coba di rumah kalian ada ruangan apa saja? Biasanya rumah itu ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada dapur, ada tempat tidur, ada kamar mandi, dan mungkin masih ada lagi ruangan yang lain, ada gudang ya. Nah, Miss Desi akan menjelaskan masing-masing kegunaan dari ruangan-ruangan tersebut. Ruang keluarga biasanya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga, biasanya nonton TV bersama, atau ketika kita ngobrol bersama dengan anggota keluarga, biasanya dilakukan di ruang keluarga. Ruang tamu digunakan untuk menerima tamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, diterima di ruang tamu, biasanya ngobrol dengan orang tua di ruang tamu. Nah, bagian yang lain adalah misalnya kamar tidur. Kalian punya kamar tidur sendiri atau masih sama orang tua? Nah, kamar tidur berguna untuk istirahat, untuk tidur. Lalu kalau ada area untuk belajar, bisa juga digunakan untuk belajar di kamar masing-masing ya. Lalu ada ruangan lagi yang biasanya mama kita memasak, yaitu ruang apa? Yaitu ruang dapur. Nah, jadi dapur adalah tempat untuk memasak, untuk menyiapkan makanan, untuk membereskan peralatan makan dan lain-lain ya. Kemudian ada ruangan kecil, biasanya ya ukurannya kecil daripada ruangan yang lain, yang berguna untuk membersihkan diri. Ada yang tahu ruangan apa itu? Yaitu kamar mandi. Jadi kamar mandi adalah ruangan untuk kita mandi atau untuk melakukan keperluan pribadi yang tidak boleh orang tahu ya. Misalnya buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi. Nah, itu adalah masing contoh-contoh ruangan. Mungkin tidak semua ruangan Miss Desi tampilkan di sini. Mungkin dari antara kalian ada yang punya gudang untuk menyimpan barang-barang. Mungkin juga ada kolam renang. Kalau rumah kalian besar ada kolam renangnya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Ada juga mungkin taman ya. Jadi di bagian rumah ada garasi juga, ada teras, atau mungkin ada balkon. Kalau rumahnya tingkat di atas itu biasanya ada balkonnya. Jadi masih banyak tempat yang ada di rumah ya. Miss Desi hanya menjelaskan bagian-bagian yang biasanya selalu ada di rumah kita. Nah, sekarang kita belajar tentang
rumah secara lebih detail lagi. Apa yang harus kita lakukan jika kita berada di rumah? Rumah kita itu perlu dirawat supaya tetap bersih dan rapi, ya. Kalau rumah kita bersih, rumah kita rapi, pasti kita yang mendiaminya, kita yang tinggal di dalamnya akan merasa nyaman dan sehat. Dan jika ada orang yang berkunjung, akan merasa nyaman juga, akan merasa senang juga. Nah, kalian sudah melihat video tentang Zakheus belum? Jadi Yesus senang mengunjungi rumah kita, mengunjungi rumah murid-muridnya. Seperti ketika Yesus berkunjung ke rumah Zakheus, ya, Miss jelaskan dari video yang sudah kalian tonton. Jadi Yesus mengunjungi Zakheus, mengunjungi rumah Zakheus. Zakheus itu adalah orang kaya di kota Yeriko. Dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia memiliki badan yang pendek, ya, daripada orang lain dia lebih pendek, mungkin setinggi kalian, ya. Jadi kalau lihat orang dewasa kita harus mendongak ke atas. Nah, seperti itulah Zakheus. Dia kesulitan untuk melihat Yesus yang badannya tinggi lalu berada di antara orang-orang dewasa lain yang juga badannya tinggi-tinggi. Maka Zakheus punya ide, dia akan memanjat pohon yang tinggi, yaitu pohon ara, untuk melihat Yesus. Wah, ternyata Zakheus kreatif sekali, ya. Dia punya cara untuk melihat Yesus. Nah, ketika Yesus melihat Zakheus di atas pohon, Yesus kaget, loh, kok ada orang di atas pohon? Dikira anak kecil, ternyata orang sudah dewasa. Lalu Yesus menyuruhnya untuk turun. Nah, Yesus menyuruh Zakheus turun dan mengatakan kepadanya bahwa Yesus akan berkunjung ke rumahnya Zakheus. Nah, kemudian ketika Yesus berkunjung berada di rumah Zakheus, Zakheus senang sekali. Dia memberikan segala sesuatu yang dia miliki untuk menjamu tamunya, ya, untuk memberi makan, memberi minum, apapun yang dia miliki. Nah, Zakheus juga melakukan hal yang lebih penting, yaitu dia bertobat. Yang awalnya dia bekerja sebagai pemungut cukai yang memeras orang miskin, yang memeras masyarakat, yang meminta banyak uang kepada orang. Akhirnya dia bertobat, dia mengembalikan semua uang yang dia ambil dari orang-orang itu. Dia kembalikan, kemudian berbagi hartanya kepada orang-orang miskin dan membutuhkan. Nah, jadi ternyata kunjungan Yesus kepada Zakheus itu menghasilkan buah yang lebih penting, yaitu pertobatan. Nah, kira-kira sekarang kalian mau tidak dikunjungi Tuhan Yesus? Nah, kalau kalian mau dikunjungi Tuhan Yesus, sekarang cukup bersihkan rumah kalian, dirawat dengan baik, dirapikan tempat tidurnya, dirapikan ruang tamunya, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kalian bisa melihat Tuhan Yesus merasa senang berada di rumah kalian, ya. Nah, kita juga belajar dari Zakheus yang memberikan apa yang dimiliki kepada orang lain. Jadi kalau ada tamu datang biasanya diberi apa? Biasanya diberi minum, diberi makanan, gitu, ya. Nah, jadi Tuhan pasti senang kalau kita bisa merawat rumah kita dengan baik. Tuhan juga senang ketika kita memperlakukan orang dengan baik juga. Nah, sekarang tugas kalian sederhana sekali. Buka buku cetaknya halaman 71, lalu diwarnai dengan bagus, ya. Kemudian difoto gambar yang sudah diwarnai itu, lalu kirim ke Google Classroom. Miss Desi beri waktu sampai minggu depan paling lambat, ya. Mudah sekali kan tugasnya. Semoga kalian senang pada waktu mewarnai. Kalian bayangkan kalian akan membuat rumah kalian menjadi rumah yang nyaman, yang bersih dan menyenangkan, supaya orang lain bisa berkunjung nanti kalau sudah virus coronanya hilang, ya. Jadi orang lain bisa berkunjung ke rumahmu dan senang dan nyaman tinggal di rumahmu. Nah, sekarang mari kita bersama dengan anggota keluarga merawat rumah kita dengan semangat, supaya Tuhan Yesus senang berkunjung ke rumah kita, ya. Terima kasih anak-anak hebat. See you.